Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Harahap. Saya prodi PGSD 2D. NPM saya 20140004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum IPS SD kelas rendah. Kegiatan belajar 1, peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ilmu sosial, dan kurikulum SD 2006 kelas rendah. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh mata pelajaran IPS agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkulir, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup esensi materi dari mata pelajaran IPS menjadi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Geografi meliputi manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Sejarah meliputi waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sosiologi meliputi sistem sosial dan budaya. 4. Ekonomi meliputi perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Secara lebih umum, bahwa pelajaran IPS berkenan dengan pengenalan dan pemahaman anak terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada masa kini, yaitu terkenal dengan isu sosial. Istilah isu sosial dapat diartikan sebagai kabar atau berita suatu peristiwa yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat serta tidak jelas asal-usulnya. Jika digambarkan skematikanya sebagai berikut. 1. Peristiwa. Peristiwa, pengertian peristiwa dalam IPS secara sederhana adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa atau kejadian ada yang bersifat alamiah. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasi kegiatan belajar 2. Nilai dan sikap beserta keterampilan intelektual atau kemampuan analisa personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas rendah. Nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas rendah. Nilai berbeda dengan sikap. Nilai bersifat umum, utuh, dan abstrak dan mengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan terhadap orang lain, sedangkan sikap berkenan dengan hak-hak yang khusus. Nilai merupakan ukuran bagi seseorang dan cita-citanya, tujuan hidupnya, aspirasi yang dinyatakannya, sikapnya yang tampak, perasaan yang diaturannya. 1. Arti sikap. Sikap memiliki rumusan dan pengertian berbeda-beda karena sifatnya yang telah kompleks. 2. Kaitan nilai dengan sikap. Sikap seseorang sangat ditentukan oleh nilai yang dianutnya. Sikap juga timbul karena banyak nilai atau values. Kaitan nilai dengan sikap terkait dengan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu ada hubungan timbal balik antara nilai dengan kognitif dan ada hubungan timbal balik antara efektif dengan kognitif. Nilai mempengaruhi kesiapan seorang untuk terwujudnya perilaku yang sesuai dengan tingkah pahamnya. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS di SD tahun 2006 kelas rendah. Melalui proses kegiatan belajar, mengajar, dan tepat yang dikelola guru dengan terencana dan terprogram, diharapkan hasil belajar siswa juga menghasilkan keterampilan-keterampilan sebagai berikut. 1. Keterampilan intelektual. Kemampuan analisis. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keterampilan dan kemampuan atau kecakapan ini meliputi A. Keterampilan memperoleh pengetahuan, desain informasi. B. Keterampilan berpikir, menafsirkan, menganalisis, dan mengonarasisakan informasi dan dipilih dari beberapa sumber. C. Kemampuan mengkritik informasi dan membedakan fakta dan opini. D. Kemampuan membuat keputusan. E. Keterampilan memecahkan masalah. F.
Keterampilan menggunakan media. 2. Keterampilan personal. Keterampilan ini tidak dapat dipisahkan dari keterampilan intelektual, hanya pemahamannya ditekankan kepada keterampilan yang sifatnya mandiri. A. Bersifat praktis atau keterampilan psikomotor. B. Keterampilan studi dan kebiasaan kerja. C. Keterampilan bekerja dalam kelompok. D. Keterampilan akademik atau keterampilan belajar. E. Keterampilan lainnya antara lain keterampilan fisik, keterampilan politik, keterampilan mengembang emosional. 3. Keterampilan sosial. Keterampilan ini meliputi kehidupan dari kerjasama, belajar member dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Dan ini siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan sesama manusia, lingkungannya di masyarakat secara baik. Hal ini merupakan realisasi dari penerapan IPS dalam kehidupan masyarakat. Contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam konteks pendidikan IPS SD rendah. Ketara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi digunakan untuk mengorganisasikan komponen-komponen isi bahan pengajaran yang disampaikan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Hubungan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, dan bahan pengajar tersebut bersifat timbal balik, hal yang memberikan makna kepada peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi, yaitu guru dalam bahan pengajaran mempersiapkan isi materi yang bersifat terperinci, contoh-contoh, gambar-gambaran yang memberi dukungan, serta aneka ragam pengalaman. Isi bahan pengajaran pun akan lebih mudah dipahami dan lama diingat juga jika materi berfokus kepada gagasan-gagasan kunci seperti konsep dan generalisasi. IPS memiliki kekuatan sebagai bidang studi jika didukung oleh peristiwa, fakta, konsep, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh etika, logika, dan gunanya, dan diorganisasikan secara baik.